sampai dunia tahu Yesus kau Tuhan. Segala bangsa sujud menyembah-Mu. Makasih Tuhan buat kehadiran-Mu tempat ini. Berfirmanlah kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Makasih buat tim PWC yang akan melayani tempat ini. Yang terhormat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sri Harto, Bapak Ibu Gembala, dan seluruh para pelayan dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Saudara, apa kabar? Puji Tuhan ya, senang sekali bisa berada di tempat ini. Dan tadi saya sedang ngobrol dengan Bapak Gembala, mencurhatkan atau menceritakan tentang gereja yang sudah 13 tahun ini berdiri tempat ini, dan jemaatnya sudah cukup padat ya, sehingga kalau ada harnas itu overload, sehingga tempat-tempat yang kosong harus dipaksakan diisi jadi padat sekali. Dan gereja ini punya kerinduan untuk berdoa mencari tempat. Ada satu tempat yang sudah direncanakan ya, didoakan, ada satu ruko 2 lantai. Jadi saya tadi belum sempat cerita ke Pak Johan dan tim, loh kok Pak Johan kesaksiannya itu ya. Jadi satu konfirmasi, satu dorongan pekerjaan roh Bapak Saudara. Karena saya nggak ada janjian, saya juga baru ngerti tadi, dan Pak Johan juga nggak diberitahu ya. Tapi Roh Kudus bisa pakai hati dan pikiran Pak Johan untuk menyampaikan pesan Roh Kudus, satu kekuatan doa fajar. Saya nggak tahu di sini apakah ada doa subuh, doa fajar, itu berseru, doa sepakat meminta apa yang jadi keinginan hatimu. Kalau memang selaras dengan kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit di surga. Tuhan bisa mengutus burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Demikian juga Tuhan bisa memberkati gerejanya dengan caranya yang ajaib. Amin Bapak Saudara. Tadi Pak Johan sudah bocorkan ya, bagaimana dulu pernah punya perintisan ibadah pelayanan yang sama, dan Tuhan sampai buka peluang, buka kesempatan, dan akhirnya bisa ibadah di ruko. Nah Bapak Saudara, tadi sudah sedikit jelaskan bahwa kami dari tim pelayanan TWC Ministry, singkatan dari The Wonderful Counselor Ministry, yang artinya penasihat ajaib. Yesaya pasal 9, penasihat ajaib adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kemana-mana kita membawa nama Tuhan Yesus, kita memegahkan nama Tuhan. Kalau salibnya ditegakkan, pasti menarik banyak orang datang pada Tuhan. Nah puji Tuhan, TWC ini di bawah sinode gereja GKKKI, Gereja Kuasa Kasih Kristus Indonesia. Nah kami memiliki 7 visi dan misi, tapi salah satu visi yang ingin saya beritahukan adalah mengobarkan api kebangunan rohani yang besar di akhir zaman. Nanti sebelum pulang Bapak Saudara, jangan buru-buru ya, karena kami akan membagikan penyekat Alkitab ini dengan salah satu tujuan sebagai pengingat Bapak Ibu Saudara. Kalau ingat ini, ingat artinya saat teduh. Alkitabnya jangan dibiarkan berdebu sampai sudah berjamur juga ya, tapi Alkitabnya disayangi. Kalau sudah pakai Alkitabnya yang model gadget ya nggak apa-apa, yang penting saat teduhnya jangan bolong-bolong. Seperti tadi kesaksiannya Bu Koni ya, saya juga merasakan bagaimana kerinduan hati Tuhan itu sebenarnya ingin menyapa anak-anaknya. Mau setiap pagi, mau setiap siang, mau setiap sore, setiap malam, itu harus ada kesengajaan dan kerinduan. Saat teduh itu harus disiplin dan harus disengaja. Kalau enggak, ya kalah dengan arus dunia ini. Pasti pengennya apa? Ya pegang handphone terus-menerus, nonton sosmed gitu ya. Godanya begitu banyak, seliweran kan. Dulunya cuma YouTube, sekarang ada Instagram, ada TikTok. Itu bisa berjam-jam berjalan. Sehingga saat teduhnya terlewatkan. Dan Tuhan terus menanti anak-anaknya untuk menyapanya. Ya, saat pagi, saat yang indah itu harusnya sediakan waktu minimal 1 jam saja berdua dengan Tuhan. Ngapain Pak? Ya bisa berdoa, bisa membaca firman. Dalam doa bisa ucapan syukur, bisa doa syafaat. Tuhan taruh di hatimu apa? Doa bagi pergumulan gereja ini, cari tempat. Doakan mereka yang sedang sakit. Dan lihat Tuhan bisa pakai orang biasa ya, bahkan yang tidak terpelajar pun Tuhan bisa pakai untuk menyalurkan kasih dan kuasanya. Bapak Saudara sadar nggak? Tuhan tuh nggak pilih-pilih orang loh. Jangan dikira yang pendidikannya tinggi, orang yang mapan, orang yang kaya itu dipakai Tuhan. Tidak.
Yang multimedia kalau aktif bisa terus membantu saya karena saya mengalir dengan roh sebelum padang firman. Bisa dibuka di Kisah Para Rasul 4 ayat 13, bahwa Tuhan itu mencari orang biasa yang tidak terpelajar untuk menyatakan kasih dan kuasanya pada dunia yang terhilang ini. Banyak orang-orang di luar sana itu menunggu-nunggu mana jawaban atas permasalahan hidup mereka itu. Ya, Kisah 4 ayat 13 bisa dimunculkan, dikatakan bahwa ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya itu orang biasa, nggak ada yang luar biasa, orang biasa dan tidak terpelajar. Heran mereka karena mereka menangkap dia sebagai pengikut Yesus. Nah, kita udah jadi pengikut Yesus, bikin orang heran nggak? Atau jangan terheran-heran, kok bisa ya rajin ke gereja kelakuannya kayak gitu? Jangan sampai seperti itu ya. Harusnya terheran, kok bisa kamu itu orang biasa, nggak sekolah, pendidikanmu rendah, tapi saya merasakan imanmu begitu kokoh, nggak pernah goyah dengan arus dunia. Beban masa hidupmu sama aku tuh gedean kamu, tapi kamu tetap tegak, berdiri teguh, imannya nggak goyah. Dan aku merasakan kamu itu benar-benar disertai Roh Kudus. Aku jadi pengen tahu apa itu Tuhan Yesus, apa itu Roh Kudus. Kalau aku dekat kamu, kamu doakan sesuatu yang mengalir dari perkataanmu, dan aku penuh dengan damai sejahtera. Bahkan kesaksian Bu Koni tadi, tanpa disadari atau mungkin sudah disadari karena dengan keberanian iman mengajak doa bersama, telinganya sembuh. Jadi saya meyakini bahwa dokter kedua itu bukan yang menyembuhkan, Tuhan Yesus melalui keberanian imannya Bu Koni telah melakukan mujizatnya. Nah, dokter yang kedua itu mengkonfirmasi, loh, udah nggak ada gendang yang pecah kok. Karena nggak mungkin dokter yang pertama melakukan kesalahan. Dokter itu pasti teliti, apalagi soal THT. Kan nggak mungkin memvonis sembarangan, ya gendangnya pecah, ya pasti pecah. Tapi disembuhkan Tuhan. Dokter yang kedua tinggal ngecek sembuh. Amin. Puji Tuhan, saudara. Nah, belakangan ini Bapak Saudara, saya itu kalau diundang pelayanan untuk mengisi satu khotbah di satu gereja, saya selalu menunggu adakah tema dari gereja yang mengundang saya. Kalau tidak ada, ya saya berdoa kepada Tuhan, apa yang jadi isi hati Tuhan bagi gerejanya. Nah, karena tidak diberi tema, sudah 3 kali berturut-turut dalam pelayanan kami ini, Tuhan selalu beri saya mimpi dan penglihatan. Ini juga pengalaman yang indah ya, karena Tuhan juga katakan bahwa di hari-hari terakhir terutama mendapat mimpi, ya kan, seperti itu ya. Jadi saya ini mendapatkan mimpi dan penglihatan, dan 2 pelayanan sebelumnya itu semua tepat sekali. Pelayanan yang pertama saya melihat ada seorang wanita yang sudah berdiri kuliah, sudah mau sebentar lagi jatuh ke jurang. Saya melihat wanita itu sudah putus asa, saya pegang tangannya dan dia berontak. Saya bilang, jangan bunuh diri, ibu jangan bunuh diri. Seperti itu ya mimpi yang Tuhan taruh. Dan akhirnya wanita itu berbalik wajahnya dan saya melihat ada manifestasi roh jahat di wajah wanita tersebut. Ternyata terkonfirmasi ada 1 jemaat di gereja tersebut yang sudah putus asa dan mau bunuh diri. Sudah pamit kedua anaknya, nah nanti kalau mama sudah nggak ada kamu harus begini. Saking putus asanya. Jadi saya bersyukur Tuhan, hanya 1 jemaat aja Tuhan tetap jangkau, Tuhan cari orang yang terhilang. Kemudian pelayanan yang kedua saya melihat diberi mimpi penglihatan tentang adanya pesawat tempur yang adanya gambaran orang percaya itu diserbu dengan pesawat tempur musuh dari berbagai sisi. Dia mau coba lari nggak bisa, hanya tertembak dan jatuh terbakar. Saya mengerti bahwa ini ada pesan penting bagi gereja yang kedua itu, akan terjadi kejatuhan orang percaya di akhir zaman. Firman setelah disampaikan, saya lihat ada gembala yang maju berlutut. Saya juga nggak tahu maksudnya apa. Selesai kita ngobrol, dia sampaikan bahwa ternyata gembalanya yang justru mengalami kejatuhan iman yang begitu dalam, keputusasaan, kekecewaan. Dalam setiap doanya dia berseru, Tuhan segera ambil nyawaku. Jadi saya kaget sekali, gimana nih kalau gembalanya pengen mati segera, lah jemaatnya gimana. Jadi saya bersyukur Tuhan, terima kasih pesan telah disampaikan. Nah, untuk gereja di tempat ini lagi-lagi Roh Kudus beri mimpi dan penglihatan. Bapak Ibu saudara siap? Saya yakin mimpi penglihatan ini pasti akan tepat dan relevan bagi kebutuhan Anda. Ya, kalau ini Anda, Bapak saudara, jangan keraskan hatimu, bertobatlah, percayalah pada Tuhan, bersandar penuh pada Tuhan. Tuhan kasih saya mimpi seperti ini. Ada gambaran seorang yang saya lihat ini laki-laki tua. Bukan berarti yang perempuan terus Tuhan nggak kejar hatinya ya, enggak. Ini hanya sebuah gambaran mimpi. Saya melihat seorang laki-laki, bapak-bapak yang tua,
Dia sudah bekerja di satu perusahaan itu puluhan tahun, Bapak Saudara. Dia sudah mengabdikan hidupnya ke perusahaan tersebut berpuluh-puluh tahun, memberikan yang terbaik, waktunya, tenaganya, pikirannya. Bahkan dia korbankan urusan keluarga, istri dan anaknya demi membela mati-matian perusahaan tersebut. Dedikasinya itu pokoknya gaspol banget. Ini seorang bapak yang luar biasa dedikasi pekerjaannya. Namun beliau itu mengalami pensiun dini yang dipercepat, ya bahasa halusnya. Bahasa yang lebih kasarnya itu sebetulnya mengalami PHK sepihak dari perusahaan tersebut di mana dia bekerja, dan nggak mendapatkan pesangon sepeser pun. Dia nggak dapat apapun dari perusahaan tersebut. Dan saya melihat di wajahnya itu terpancar kesedihan yang begitu dalam, kekecewaan yang banget gitu, putus asa dan bercampur dengan amarah. Ini membuat dia tuh kecewa sama dirinya, kecewa sama perusahaannya, kecewa sama atasannya, bahkan kecewa dengan hidupnya dan kecewa dengan Tuhan. Dia salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan, setelah aku berintegritas, memberi yang terbaik di perusahaan tersebut, kenapa kok pada akhirnya aku harus menerima perlakuan yang tidak baik dan tidak adil ini? Kok Tuhan tidak menolong dan tidak membela? Kok Tuhan membiarkan kejadian yang buruk menimpa hidupku, padahal aku sudah melakukan yang baik dan tidak pernah mencuri, tidak pernah korupsi di perusahaan tersebut. Dan yang sangat sedih, saya lihat ekspresi wajahnya di mimpi penglihatan itu, dia sampai bilang begini, bahkan saya mau minta kulkas yang bekas saja nggak dikasih. Jadi dia menangis. Saya di mimpi itu saya juga melihat, saya ikut menangis. Loh kok apes banget. Jadi saya tuh di mimpi bisa merasakan kesedihan dia, saya ikut menangis bersama dia. Loh kok apes banget sih Pak, kulkas bekas pun nggak dikasih Pak sama bosmu. Iya, dia menangis. Dan dia berkata, apakah upah selama ini aku ikut Tuhan seperti ini? Kemudian mimpi itu hilang. Tapi saya masih diliputi kesedihan karena melihat ekspresi wajah dia yang begitu sangat menyedihkan, saya nggak bisa lukiskan. Dan dia sangat-sangat kecewa. Dan dia bilang, untuk apa aku setia ikut Tuhan kalau upahnya seperti ini? Jadi dia kecewa dan mundur dari iman. Lalu saya berdoa sama Roh Kudus, Tuhan, dengan mimpi penglihatan ini, apa yang hendak kamu sampaikan? Nah, saya melakukan persiapan berdasarkan mimpi dan penglihatan tersebut. Muncullah kalimat ini, skandaliste, jangan menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Itu tema firman pada pagi hari ini, ya. Skandaliste, jangan menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Skandaliste ini bahasa Yunani, nanti kita akan belajar. Karena Roh Kudus kalau datang, dia itu nggak hanya roh penolong, roh penghibur, tapi juga roh pengajaran, ya. Dimana ada Roh Kudus, beliau pasti akan mengajar supaya gerejanya terus berjalan dalam kebenaran dan tidak mudah digoyahkan dengan arus dunia dan pengajaran-pengajaran sesat. Mari segera kita jemput bangkit berdiri, Bapak Saudara, ya. Kita hormati firman Tuhan. Kita baca di Matius pasal 11 ayat 2 sampai 10. Kita baca bergantian, ya. Matius pasal 11 ayat 2 sampai, ya, puji Tuhan, ya. Saya baca dulu ayat kedua dan bergantian. Matius 11 ayat 2 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau harus kami melanjutkan? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Bahkan tidak ada pada nabi
Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Yang berbahagia ialah yang membacakan firman Tuhan, yang mendengarnya dan menerima rema dari Roh Kudus, menyimpan dalam hatinya, melindungi imannya dengan kuasa firman dan Roh Kudus dan melakukan firman. Amin. Jadi temanya apa? Skandaliste, jangan menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Ya, jadi ini semua sejalan dengan mimpi dan pesan yang Tuhan sampaikan. Maka kita akan mulai bertanya, saudara. Roh Kudus akan mulai mengajar. Skandaliste, apa itu skandaliste, saudara? Di dalam Alkitab yang tadi kita baca bahasa Indonesia, Matius 11 ayat ke-6 dikatakan begini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ada dua kata penting, yaitu kata kecewa dan menolak. Seperti bapak tua yang saya lihat di mimpi sangat kecewa, menyalahkan Tuhan, ya. Kok aku dibiarkan mengalami hal seperti ini? Gak pantas loh Tuhan, gak layak. Setelah semua yang kulakukan baik, kok aku nimpanya jelek. Ya, dua kata ini penting, kecewa dan menolak. Nah, kata kecewa dan menolak, kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab bahasa Yunani, ya, kalau punya boleh diselidiki, itu sebetulnya dari satu suku kata, yaitu skandaliste. Tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia, skandaliste ini diterjemahkannya kecewa dan menolak. Tapi istilah bahasa Yunani adalah skandaliste. Ya. Nah, kalau dalam Alkitab bahasa Yunani, kata skandaliste itu berasal dari kata dasarnya adalah skandaliso. Artinya apa skandaliso ini? To cause to stumble, atau menyebabkan tersandung. Skandaliso itu juga artinya tersinggung, terlukai perasaannya. Skandaliso juga artinya tersandung oleh sesuatu atau oleh seseorang. Nah, kita mau belajar lebih dalam. Kalau kita cek di Alkitab versi King James, ya, King James Version, Alkitab bahasa Inggris, di Matius 11 ayat ke-6 itu ditulisnya seperti ini, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Kalau di Indonesia kan artinya begini, dan diberkatilah dia siapapun yang tidak tersinggung padaku. Wow, dalam sekali ya. Kalau kita cek lagi di Alkitab versi terjemahan bahasa Inggris yang New International Version, NIV, ya, karena kita mesti bikin firman Tuhan, ya. Kekayaan dari setiap translation ini penting. Kadang di translate itu bisa ada yang kurang begitu menyeluruh, ya. Maka kita harus selidiki lebih dalam. Di Alkitab versi NIV, New International Version, dikatakan begini, blessed is anyone who does not stumble on account of me. Artinya begini, berbahagialah orang yang tidak tersandung karena aku. Jadi arti kata skandaliste dalam Matius 11 ayat ke-6 yang secara lengkap dan menyeluruh artinya begini, diberkatilah dan berbahagialah engkau hai orang percaya yang tidak menjadi tersandung di dalam aku, yang tidak menjadi tersinggung di dalam aku, yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Aku di sini maksudnya Tuhan Yesus. Nah, saya mulai selidiki. Ada seorang teolog Metodis dari Inggris. Ini seorang bapak teolog terkenal namanya Adam Clark. Dia lahir di tahun 1762, tutup usia di 1832. Ada saudara yang sudah lahir? Belum, ya. Ini seorang teolog terkenal. Ya, dia ngomong seperti ini. The word of scandaliste is in roots, signifies to hit against or stumble over a thing which one may fit within the way. Artinya begini, kata skandaliste dalam akar katanya berarti membentur atau tersandung pada sesuatu yang seseorang bisa jumpai di jalan. Saya langsung mengerti, oh pantesan dalam mimpi penglihatan saya bapak tua itu tersandung sehingga menjadi kecewa dengan Tuhan. Ada satu teolog lagi yang sangat terkenal namanya Albert Barnes. Dia lahir di tahun 1798. Ini teolog asal Amerika juga mengatakan kata skandaliste atau bahasa terjemahan Inggrisnya tadi kata offense, yaitu satu batu sandungan. Itu kalau diterjemahkan sama teolog Albert Barnes ini, dia mengatakan seperti ini, berbahagialah ia yang baginya aku tidak terbukti atau terlihat sebagai suatu batu sandungan.
Ya, jadi sekali lagi kalau dirangkum secara menyeluruh, kata skandaliste dalam Matius 11 ayat 6 tadi adalah diberkatilah dan berbahagialah orang percaya yang tidak menjadi tersandung di dalam Yesus, yang tidak menjadi tersinggung di dalam Tuhan Yesus, yang tidak menjadi kecewa dan tidak menolak Tuhan Yesus. Nah, ini sangat penting, saudara. Coba nanti mulai dicek ya, apakah hatimu sedang mengalami fase-fase kekecewaan? Hati-hati. Kenapa? Karena akhir-akhir ini gereja Tuhan, dunia kekristenan sedang banyak dihebohkan dengan berita di media online. Ada apa sih? Kan ada hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang terang-terangan menyatakan sikap imannya kan, bahwa mereka telah kecewa, menolak Tuhan, tinggalkan imannya menuju pada kemurtatan. Mereka terang-terangan loh menyatakan bahwa aku sudah nggak punya iman lagi pada Kristus. Mereka bahkan memilih jalan hidup menjadi seorang ateis, ikut paham liberalisme. Dan ini bukan orang percaya loh, ini hamba-hamba Tuhan, Bapak Saudara. Lebih mengagetkan lagi, mereka tuh ada yang menyudahi hidupnya dengan cara bunuh diri. Kaget nggak, Saudara? Ini hamba Tuhan ini bunuh diri. Kenapa? Karena dia mengalami penyakit yang parah, yaitu stres, depresi, mental illness yang berkepanjangan. Dia merasa, kok ikut Tuhan, kok kayak begini ya nasibku ya, dokter nggak bisa sembuh, aku stres begini berat, depresi begitu berat, penyakit mental illnessku ini nggak pernah tertolong. Ya, akhirnya dia bunuh diri. Mereka kecewa dengan Tuhan oleh karena beban masalah hidup yang berat, oleh karena penderitaan, kesengsaraan, aniaya, kemalangan hidup, bahkan masalah sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Itu banyak orang gugur imannya, kecewa dan tinggalkan Tuhan. Kondisi ini sangat mengerikan, Bapak Saudara. Jikalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan menjadi mundur dan kecewa dan tinggalkan Tuhan di babak akhir, di penghujung akhir zaman ini, lalu gimana nasib para orang percaya? Para jemaat kalau melihat pemimpinnya aja seperti itu, banyak jemaat yang akan ikut terseret dalam arus yang sama, yaitu menuju pada kemurtatan. Nah, pasti Bapak Saudara minta contoh ya Pak, kasih contohnya siapa sih Pak? Nah, ini contoh yang saya ambil adalah seorang hamba Tuhan di luar negeri ya. Saya nggak mau ambil contoh yang di Indonesia. Anda bisa cek di YouTube, banyak ya, banyak sekali ya. Saya ambil yang di luar negeri. Ada mantan pemimpin ibadah Hillsong, sebetulnya sudah kisah 4 tahun yang lalu, tapi ini sangat membekas di hati para hamba Tuhan yang lain, karena beliau ini satu pemimpin ibadah yang terkenal, yaitu pemimpin ibadah Hillsong. Kalau dengar Hillsong pasti anak-anak muda tahu ya, namanya Marty Sampson. Dia mengumumkan secara terang-terangan bahwa aku telah kehilangan iman. Di Christian News tahun 2019 bulan Agustus tanggal 16, dia tulis aku kehilangan iman. Apa yang disampaikan oleh Marty Sampson ini berkata demikian: saya menginginkan kebenaran yang sejati, bukan jenis kebenaran di mana saya hanya mempercayainya. Ilmu pengetahuan terus harus bisa menembus kebenaran dari setiap agama. Banyak hal yang membantu orang mengubah hidupnya, bukan hanya dari satu versi Tuhan. Kaget banget ya, kok bisa mengalami kemunduran iman seperti itu? Pemimpin ibadah loh, gereja yang begitu besar dan terkenal seluruh dunia. Bahkan Marty Sampson ini termasuk yang mengubah lagu What a Beautiful Name It Is. Pernah dengar lagunya kan? What a beautiful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ my King. Kira-kira Bapak Saudara, kalau ada pemimpin pujian, pemimpin ibadah bisa nulis lagu kayak gitu, itu inspirasi Roh Kudus bukan? Itu sudah pasti ada keintiman sehingga bisa menulis sedalam itu. Kok gugur imannya? Terang-terangan lagi dia tulis seperti itu. Bisa dicek nanti ya, bisa di Google, itu sudah bukan rahasia umum ya. Yang kedua, mantan pendeta senior, penulis buku I Kiss Dating Goodbye, namanya Joshua Harris. Itu juga mengagetkan karena dia tulis di Instagramnya, saya bukan lagi seorang Kristen. Wow. Joshua Harris ini pengarang buku I Kiss Dating Goodbye. Isi bukunya itu menentang habis-habisan tentang kaum LGBTQ+. Ya, habis-habisan mengkuliti
kaum-kaum LGBT yang menyimpang dari kebenaran Tuhan ini. Tetapi ketika dia tiba-tiba menyatakan saya lagi bukan orang Kristen, dia katakan begini, saya menyesal menentang pernikahan sejenis, saya menyesal menentang kaum LGBT. Bahkan dalam buku tulisan saya telah berkontribusi memojokkan mereka pada budaya pengucilan dan kefanatikan. Saya harap Anda memaafkan saya. Kemudian dia tulis di Instagramnya pada 4 Agustus 2019, Joshua Harris membagikan beberapa postingan di Instagramnya yang menunjukkan partisipasinya dalam pesta LGBTQ di Kanada. Wow, bahkan dia sudah berpisah dengan istrinya. Lihat Bapak Saudara, kelihatannya hamba Tuhannya baik-baik saja. Kok bisa ya mengalami hal yang begitu ekstrim? Ada prosesnya yang pelan tapi pasti membuat hamba-hamba Tuhan ini kecewa dan menolak Tuhan, yang mengalami kemurtatan. Jadi nggak ada satu orang pun yang kebal Bapak di tempat ini. Dan tadi sudah saya singgung ya, banyak sih mantan-mantan pendeta. Saya bilangnya mantan ya karena sudah tinggalkan Tuhan. Anda bisa cek sendiri nanti ya, yang sudah menyatakan tinggalkan imannya. Bahkan yang tadi saya bilang, ada gembala yang malah pengen, ya bukan bunuh diri ya, tapi doanya tuh unik ya. Kita kan doa minta Tuhan pekerjaannya ditegakkan, kerajaannya ditegakkan atas bumi ini. Tapi kan tadi saya sampaikan malah dia pengen Tuhan cabut nyawaku segera. Lah ini sudah juga bingung ya. Nah, itulah kondisi yang saat ini ada. Dan baru-baru ini ada seorang pendeta yang juga sudah sekolah teologi ya, lagi-lagi karena orang Indonesia, saya nggak mau sebutin namanya, itu menjadi kecewa menolak Tuhan dan ya murtad, tinggalkan imannya, terang-terangan lagi yang menyerang kekristenan. Itu lagi heboh juga ya. Anda bisa, kalau suka dengerin di YouTube itu Anda pasti tahu lah. Jadi sungguh mengerikan kondisi iman kekristenan di babak akhir kunjungan zaman ini. Kenapa Joshua Harris dapat berubah sedemikian drastis tinggalkan iman percayanya? Kenapa Mati Samson yang begitu terkenal mengubah lagu-lagu yang dapat menginspirasi banyak kehidupan rohani jemaat kekristenan kok juga mengalami kemunduran iman? Nah, kita mau belajar bersama. Yohanes Pembaptis yang adalah seorang nabi juga bisa menjadi kecewa dan menolak Tuhan kan, dari ayat Matius 11 tadi. Jadi apalagi para pendeta, para gembala, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang percaya, itu sangat-sangat mungkin, kalau nggak hati-hati, sangat-sangat mungkin untuk juga ikut-ikutan kecewa, menolak Tuhan, dan pada akhirnya mengalami kemurtatan. Ini menjadi sebuah peringatan penting Bapak Saudara ya. Jangan sampai ada satu orang pun di tempat ini yang benih kekecewaannya dibiarkan terus-menerus ada di dalam hidupmu. Karena itu pekerjaan iblis yang akan menapimu segera supaya Anda mengalami keguguran iman. Hal-hal penting apa saja yang harus diwaspadai Bapak Saudara, supaya kehidupan kita ini nggak menjadi mudah tersandung di dalam Tuhan, nggak menjadi mudah tersinggung di dalam Tuhan, dan tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Hal-hal penting apa saja yang diwaspadai supaya kita tidak mengalami kemunduran iman, meninggalkan pelayanan, dan menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Apa Bapak Saudara? Saya sudah renungkan, kalau dirangkum jadi satu, hal itu disebut begini: gara-gara adanya beban masalah hidup, adanya penderitaan hidup, kesengsaraan, aniaya, kemalangan hidup yang begitu hebat. Itu penyebabnya banyak orang-orang Kristen yang saat teduhnya bolong-bolong itu mudah kena benih kekecewaan, benih keraguan-raguan. Mana Tuhan? Tuhan nggak ada. Mana kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan nggak bekerja. Iblis membisikkan dusta. Makanya percuma kan ikut Tuhan, percuma kan kamu gereja, percuma kan kamu pelayanan, percuma kan kamu mengabdi melayani Tuhanmu itu. Mana? Nggak ada pertolongan. Sehingga kecewa, dipukul iblis. Kita nggak punya doktrin pengajaran yang kuat, kita terkapar, dan kekecewaan biarkan terus-menerus. Pada akhirnya kita menolak Tuhan, mengalami kemurtatan. Nah, kita mau belajar dari dua hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis yang sudah kita baca tadi, dan yang kedua, ini Yohanes Pembaptis kan tokoh ribuan tahun yang lalu. Jangan-jangan Bapak Saudara berpikir itu kan tokoh di Alkitab Pak. Nah, saya beri contoh yang kedua.
pendeta senior usianya 99 tahun, sudah hampir cepek ya, namanya Billy Graham, dan dia sudah almarhum, meninggal di tahun 2018. Nah, kita mau belajar dua tokoh ini. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu seorang nabi terakhir dan terbesar, saudara. Dia nabi yang berseru-seru di padang gurun menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi singkat cerita, Anda tahu ya, karena menegur Herodias, akhirnya dia dipenjara oleh Raja Antipas. Dan di dalam penjara itulah dia mengalami banyak penderitaan. Yang kata Matius 11 ayat 2 kan dimulai dengan kata-kata di dalam penjara. Ya, jadi dalam penjara Yohanes Pembaptis itu apa? Dia mendengar murid-muridnya tentang pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan di dalam penjara itu Yohanes Pembaptis juga mengalami keraguan tentang Yesus. Maka dia mengutus murid-muridnya untuk bertanya, apakah Yesus itu Mesias yang dijanjikan atau bukan? Jadi dalam keraguannya, Yohanes Pembaptis mengutus dua muridnya untuk tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau ini Mesias atau kami harus tunggu Mesias yang lain? Maka di Matius 11 ayat 3 dikatakan, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Kok bisa, saudara ya? Di dalam penjara yang penuh penderitaan, kesengsaraan, aniaya yang hebat. Jadi Anda jangan bayangkan di penjara itu Yohanes Pembaptis kasih makan enak. Enggak, saudara. Dia menderita, sengsara, dianiaya. Buktinya apa? Nah, akhirnya kan kepalanya dipenggal, ditaruh di sebuah talam. Nah, sebelum dipenggal kan pasti dianiaya dulu. Nggak mungkin mau dipenggal kok dikasih makan enak, dielus-elus, dipijet-pijet. Emang sapi mau dikorbankan, saudara? Bukan. Ini Yohanes Pembaptis mengalami proses penderitaan dan aniaya yang hebat sampai akhirnya harus martir bagi Tuhan. Itu perasaannya sungguh tak terlukiskan, saudara. Ada seorang penginjil di Rusia yang begitu mereka ditangkap, ditaruh di penjara di bawah tanah. Ini kisah nyata, saudara. Saya baca itu sungguh mengerikan dan saya juga menangis ya. Dan membayangkan itu sangat-sangat sulit, Tuhan, kalau kita yang mengalami mungkin nggak kuat. Jadi penginjil di Rusia ditangkap, ditaruh di bawah penjara bawah tanah, dan mereka dipaksanya seperti ini. Penyiksanya ngeri banget. Mohon maaf, saudara ya. Disuruh berak dan kotorannya harus dimakan. Kalau tidak, ditembak seketika. Jadi yang dua, dia tetap pertahankan imannya dan mati. Ada satu yang mau menyangkal Yesus dan tidak makan kotorannya sendiri, dan dia dibebaskan. Tapi begitu keluar dari perbatasan, ditembak juga dari jarak jauh. Intinya mati. Jadi Anda bisa melihat penderitaan seperti itu. Banyak orang mudah untuk segera memilih menyangkal Yesus. Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa mempertahankan, merelakan nyawanya, mati bagi Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yohanes Pembaptis ini nabi yang diutus oleh Allah, berseru-seru di padang gurun, siapkan jalan bagi kedatangan Mesias atau Yesus. Bahkan Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan dia berkata seperti ini, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bahkan Yohanes Pembaptis itu yang memberi kesaksian bahwa dia melihat Roh Allah turun dari langit hingga kepada Yesus, dan nanti Yesus inilah yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan Yesus ini yang disebut anak Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu loh yang dilakukan Yohanes Pembaptis, saudara. Imannya teguh, imannya kokoh. Nanti Anda bisa baca dan selidiki di Yohanes pasal 1 ya. Yohanes pasal 1 ayat 23 sampai 36. Itu semua rangkuman yang tadi saya sebutkan. Yohanes Pembaptis sudah orang yang dipilih Tuhan. Dari mulutnya dia bisa mengakui Yesus ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus ini anak Allah. Yesus ini akan membaptis dengan Roh Kudus. Yesus ini yang Roh Kudus turun atasnya. Langit terbuka dan terdengar suara, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anak yang kukasihi, padanya aku berkenan. Itu Yohanes Pembaptis adalah kesaksian yang hidup tentang Mesias itu. Tapi kok bisa ya, ketika Yohanes Pembaptis masuk dalam penjara, mengalami penderitaan, kesengsaraan, aniaya yang hebat,
pada hidupnya mati dipenggal kepalanya, dia mulai mengalami keraguan. Sehingga dia mengutus muridnya untuk bertanya, Tuhan Yesus, apakah engkau Mesias yang dijanjikan itu? Atau kami harus menunggu yang lain? Tapi Tuhan Yesus mengerti ya kondisi keadaan Yohanes Pembaptis. Mungkin Yohanes Pembaptis kan berharapnya gini, Tuhan lakukan sesuatu dong, bebaskan aku dari penjara penderitaan ini, aku ketakutan Tuhan, tolong selamatkan aku. Kan harapan manusia seperti itu. Tapi Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Yohanes itu di Matius 11 ayat yang keempat, 5 dan 6. Yesus menjawab mereka. Jadi karena Yohanes mengutus muridnya, ya Yesus menjawab Yohanes melalui muridnya juga. Yesus menjawab kepada mereka, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, kusta menjadi tahir, tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, pada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Wow, 3 ayat ini sangat powerful, menyadarkan Yohanes bahwa kenapa kamu harus ragu? Akulah Mesias yang dijanjikan itu. Akulah Mesias yang diutus Allah. Dan kamu melalui mulutmu, melalui pelayananmu, engkau telah menjadi kesaksianku. Kenapa kau ragu? Nah, saya yakin pemberitaan Yesus ini meneguhkan kembali iman Yohanes Pembaptis sehingga dia rela untuk mati bagi Tuhan. Kalau enggak, dia bisa juga menolak Tuhan. Tuhan ingin menyatakan pada Yohanes Pembaptis, setelah kamu melakukan tugas yang mulia, jangan kamu jadi ragu dan kecewa dan menolak Tuhan. Jadi kita belajar begini, saudara, hati-hati dengan bahaya keraguan-raguan. Seringkali muncul di saat Anda punya beban masalah hidup, dalam penjara penderitaan hidupmu, dalam kesengsaraan dan kemalangan hidupmu. Seringkali bahaya keraguan ini mulai ditimbulkan oleh iblis di dalam hati dan pikiranmu. Kalau Anda tidak berjaga-jaga dan waspada, benih keraguan ini lambat laun akan menjadi benih kekecewaan dan menggeser iman pengharapanmu di dalam Tuhan. Jadi perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, ini menjadi sebuah peringatan yang sangat penting, bahwa dalam perjalanan iman orang percaya, kalau menjadi kecewa dan menolak Tuhan, akhirnya adalah kebinasaan. Saya ulangi, ini penting sekali. Hati-hati dengan benih keraguan, menjadi benih kekecewaan, Anda akan menolak Tuhan. Kalau dalam perjalanan iman orang percaya menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus, akan berakhir pada kebinasaan. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Tolong multimedia munculkan Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila Ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan memperoleh hidup. Jadi kalau dirangkum dari Ibrani 10 ini begini, dalam perjalanan iman orang percaya yang melepaskan iman percayanya, mengundurkan diri dari Tuhan, maka akan berakhir pada kebinasaan. Dalam perjalanan iman orang percaya dibutuhkan apa? Ketekunan, kesabaran, sikap iman yang benar dalam memandang setiap permasalahan hidup. Tetap memegang teguh iman percayanya, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Ingat-ingat, kecewa, tolak Tuhan, ujungnya kebinasaan. Tetap memegang teguh, tetap bertekun dalam iman, berujung pada memperoleh upah hidup yang kekal. Kolose 1 ayat 23, tolong dimunculkan. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ini penting sekali, saudara. Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak terguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikian juga saat ini saya, Bapak Saudara, mau katakan bahwa saya juga telah menjadi pelayan Kristus yang diutus secara khusus di tempat ini untuk mengingatkan kepada Anda semua
Jangan ada satupun orang yang hadir di tempat ini mau digeser dari pengharapan Injil Anda yang sudah Anda dengar, Anda percayai sejak Anda jadi orang percaya. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Apa itu pengharapan Injil, Pak? Yaitu keselamatan jiwa. Itulah pengharapan Injil. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Inilah pengharapan Injil Anda, keselamatan jiwa. 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kan Bapak Saudara belum melihatnya kan? Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kalau ditanya orang Kristen tujuannya beriman apa? Ini sudah tahu, keselamatan jiwamu. Setan gak rela melihat orang-orang Kristen ini finishing well, Bapak Saudara. Setan itu pasti mencari berbagai cara. Kalau nggak bisa dirasuki tubuh jiwa rohnya, ya minimal dirasuki pikirannya. Ditaburkan benih-benih perpecahan, benih-benih perselingkuhan, benih-benih kenajisan, benih-benih keraguan, benih-benih kekecewaan. Pokoknya dipukul berkali-kali sampai dia akhirnya kecewa tinggalkan Tuhan. Seperti mimpi penglihatan yang saya lihat, sampai dia nangis sejadi-jadinya, bahkan minta kulkas bekas pun nggak dikasih. Dunia bisa mengecewakan. Orang-orang terdekat yang kau anggap baik, yang harusnya menolongmu, malah mengkhianatimu. Suamimu, istrimu, anakmu, mantumu, mertuamu, sahabat terbaikmu meninggalkanmu. Mereka hanya datang ketika Anda ada duit. Ketika Anda susah, semua menghindari. Dan Anda terpukul dan kecewa. Hati-hati, jangan mau digeser dari pengharapan Injilmu. Coba dicek saja saat ini, apakah kondisi Anda sedang mengalami hal itu? Kemunduran, kemerosotan iman, oleh karena beban masalah hidup, penderitaan, kesengsaraan, aniaya. Saya yakin belum ada yang sampai mengalami aniaya hebat seperti para penginjil dan martir itu. Kita tuh paling banter hidup di Indonesia masih sulit buka gereja, ngurus izin susah. Tapi kan belum secara masif mengalami aniaya hebat karena beribadah kan. Kita harus bersyukur, Bapak Saudara. Di tempat-tempat lain itu mengerikan, Bapak Saudara. Itu bisa beribadah aja harus sembunyi kucing-kucingan ya. Kalau ketangkap udah babak belur, Bapak Saudara. Siksaan dan aniaya begitu hebat. Apakah karena banyaknya beban masalah, penderitaan, kesengsaraan, aniaya, kemalangan hidup, Anda mau berpikir untuk berhenti percaya, melepaskan iman, kecewa dan menolak Tuhan? Ingat, itu yang dimau iblis. Dan ujung dari semuanya itu adalah kebinasaan. Jangan berhenti di tengah jalan. Capai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi Anda butuh apa? Ketekunan iman, supaya Anda tetap bertahan di tengah badai kehidupan. Di tengah badai kehidupan ini justru Anda perlu tekun dalam iman. Roma 5 ayat 3 sampai ke 5. Inilah ketekunan iman. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Tuh, diajarin sama Rasul Paulus ya, harus bermegah dalam segala kesengsaraan, penderitaan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi orang percaya itu harus begini, Saudara. Imannya harus percaya penuh dan teguh. Mempercayai apa? Mempercayai hal ini. Ini penting. Ini doktrin yang penting. Karena seringkali kita itu mudah goyah, kecewa, tinggalkan Tuhan, mundur dari Tuhan, mundur dari pelayanan. Maka pegang teguh doktrin ini. Apa tuh doktrin ini? Ya, yaitu doktrin supaya bertekun dalam iman. Yaitu harus digarisbawahi ini, bahwa di dalam setiap penderitaanmu, kesengsaraanmu, kemalangan hidupmu akan menimbulkan ketekunan iman. Itu harus Anda pegang teguh. Jangan mau mindsetnya digeser oleh iblis membuat Anda kecewa. Ingat, saat ini Tuhan izinkan aku mengalami penderitaan, kesengsaraan, kemalangan hidup seperti ini, yang aku nggak mengerti kenapa Tuhan izinkan terjadi. Percayalah bahwa hasilnya adalah menimbulkan ketekunan iman. Dan dalam setiap ketekunan imanmu akan muncul tahan uji. Maksudnya tahan uji apa?
daya tahan iman. Permasalahan menciptakan ketekunan iman. Ketekunan iman menciptakan daya tahan iman yang kokoh. Daya tahan iman yang kokoh menciptakan pengharapan iman yang teguh. Ini yang Tuhan mau, kita mencapai level yang tertinggi, yaitu daya tahan iman yang kokoh, pengharapan imannya kokoh. Untuk mencapai level tersebut, tidak ada cara lain. Orang percaya diizinkan Tuhan harus melewati penderitaan, masalah, tantangan, kemalangan hidup. Kalau Anda pelajari 12 murid Tuhan Yesus, satu mengkhianati, satu menghujat Tuhan, itu semuanya matinya martir, kecuali Yohanes, Rasul Yohanes yang dikasihi, mati tua, dibunuh. Itu pun menderita, karena mengalami pembuangan di Pulau Patmos, pulau yang nggak ada orang penghuninya di situ, nggak tahu mau makan apa di sana. Tapi disitulah dia dipelihara Tuhan, terima visi dan wahyu, menulis kitab Wahyu. Itu satu-satunya rasul yang tidak diizinkan Tuhan mati martir, tapi mati tua dengan setia. Dianiaya. Sempat juga mau digoreng hidup-hidup itu Rasul Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis ya, Rasul Yohanes yang dikasihi Tuhan. Jadi kita tahu saudara, kita mau pilih respon yang kayak bagaimana nih dalam menghadapi penderitaan kemalangan hidup ini. Apakah kita nggak mau bertekun dalam iman, atau kita mau terus bertekun dalam iman yang akan menuai buah hidup kekekalan, atau kita mau menyerah? Maka kita akan mengalami kekecewaan, menolak Tuhan, dan menuju pada kebinasaan. Sebab ketekunan iman dan ketekunan Anda dalam menjalani kehidupan rohani akan menuntunmu kepada keselamatan. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya ulangi, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tapi kalau Anda gugur di tengah jalan, Anda sudah bisa tahu jawabannya. Jadi Tuhan Yesus ingin agar Anda terus bertekun dalam iman, mencapai level daya tahan iman yang kokoh. Sebab iblis tidak akan pernah tinggal diam, akan terus melakukan apa saja agar Anda memutuskan untuk menyerah dan tinggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Waspadai ya saudara, waspadai. Penderitaan, kesengsaraan, kemalangan hidup dapat membuat orang percaya memutuskan hidupnya untuk menyerah, mundur dari Tuhan, dan menolak Tuhan. Apa saja saudara penderitaan itu yang sedang Anda alami? Apakah mungkin kesulitan dalam pekerjaan atau usaha Anda? Sedang bangkrut, sedang mengalami PHK, cari pekerjaan sulit? Apakah soal pacar dan pasangan hidup? Atau soal kondisi keuangan Anda yang sedang memburuk? Atau masalah keluarga, masalah pernikahan yang sudah di ujung tanduk? Atau mungkin masalah stres dan depresi yang Anda alami yang berkepanjangan? Atau mungkin sedang kecewa dengan pemimpin, dengan hamba Tuhan, kecewa dengan gereja? Atau mungkin masalah kepahitan amarah dengan suami atau istri, anak, mertua, mantu? Atau karena beban dosa yang mengikat Anda jatuh dan bangun di area dosa yang sama? Atau mungkin masalah kesehatan yang memburuk, Anda merasa sudah didoakan hamba Tuhan tidak sembuh-sembuh? Apakah semuanya itu yang sedang membuat Anda kecewa, ragu dengan Tuhanmu? Apapun kondisi dan keadaan Anda saudara, teruslah memilih untuk bertekun dalam iman. Tetap fokus kepada Tuhan Yesus, mendekat kepada Tuhan Yesus, bersyukur atas semua kasih dan anugerahnya. Jadi untuk orang percaya yang nanti tetap menjaga imannya, tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan, dia akan masuk dalam kebahagiaan rumah Bapa di surga. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi hanya orang percaya yang terus-menerus mau melakukan ketekunan iman dengan baik dan setia yang akan masuk dalam kebahagiaan rumah Bapa di surga. Ya, kita sudah belajar saudara ya, dari tokoh yang pertama Yohanes Pembaptis. Yang kedua sekaligus yang terakhir, kita mau belajar dari tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Billy Graham. Siapa dia? Dia seorang hamba Tuhan yang sangat senior, bebas dari semua skandal dunia ini. Biasanya pendeta itu kan nggak jaga hati, udah terkenal, ada aja ya skandalnya. Kalau nggak urusan cewek, ya kan, harta, tahta, wanita, itu aja lah.
Tapi Billy Graham ini walaupun tinggal di Amerika, negara yang super bebas, liberal, tapi dia bebas dari skandal dunia, namanya harum, hidupnya benar-benar bersih di mata Tuhan dan di mata dunia. Bebas dari semua skandal. Billy Graham ini nama aslinya William Franklin Graham. Lahir 7 November tahun 1918. Ini agak mendingan ya. Kalau kita bicara Yohanes Pembaptis sudah 2000 tahun yang lalu ya. Ini masih ya oke lah gitu ya. Meninggal 21 Februari 2018. Berarti tutup usia 99 tahun. Beliau ini tokoh kebangunan rohani yang besar di Amerika. Apa pelayanannya? Penginjilannya sangat kuat. Dia pelayanannya ditujukan kepada kaum muda yang apatis dengan gereja dan kekristenan. Billy Graham mendirikan penginjilan untuk siswa sekolah menengah yang diberi nama Youth to Christ. Jadi itu Billy Graham itu pelayanan penginjilannya luar biasa. Nah, ketika Billy Graham masih hidup, dia tuh pernah diwawancarai oleh seorang pewawancarai yang sangat terkenal di Amerika, pembawa acara TV yang terkenal, pembawa acara radio yang terkenal juga. Ada yang tahu namanya Larry King. Nah, Larry King ini seorang ateis, saudara. Dan dia mewawancarai Billy Graham. Apa yang disampaikan kepada Larry King, yang ditanyakan ke Billy Graham? Dia bertanya seperti ini. Billy, mengapa dengan semua dedikasi dan pengorbanan pelayanan yang sudah kamu berikan untuk Tuhanmu selama ini, kok saya melihat justru di masa tuamu, kok kamu menderita penyakit Parkinson yang membuat kamu begitu menderita mengikut Tuhan? Jadi Billy Graham ini di masa tuanya, Tuhan izinkan menderita sakit Parkinson yang dia sudah berobat, dia sudah berdoa, dan sudah didoakan nggak sembuh-sembuh. Ada yang tahu Parkinson itu? Itu penyakit yang sangat-sangat merepotkan sekali, mau makan aja susah. Karena tangannya mungkin kalau pegang ini, bayangin kalau jalan juga begini, semua gemeter gitu. Ini bukan kepenuhan Roh Kudus, saudara. Parkinson. Sangat menderita. Maka Larry King itu melihat, tidakkah kamu kecewa dengan Tuhan yang sudah kamu layani lebih dari 70 tahun itu? Billy Graham itu melayani Tuhan sejak usia muda. Tutup usianya umur 99. Jadi melayani Tuhan 70 tahun lebih. Kok upahnya dikasih Parkinson? Dia harus menderita kemana-mana susah, mau makan susah, baca firman susah, mau berdoa susah. Tahu nggak jawaban Billy Graham seperti apa? Itu yang buat saya juga menangis, saya kagum sekali dengan beliau ini. Dia katakan, tidak, saya tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan yang saya layani. Bahkan dia ngotbahi Larry King. Ini khotbahnya, singkat, padat, mengena. Sebab ketika kita menghadapi masalah penderitaan dan kesengsaraan, bahkan kemalangan hidup, yang kita nggak mampu mengerti mengapa hal itu diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita, maka hanya ada dua pilihan respon hati manusia. Wow, keren banget ini. Yang pertama, kamu memilih menjadi kecewa, marah kepada Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Atau yang kedua, kamu memilih untuk menjadi semakin bersandar kepada Tuhan, semakin berharap dan berserah total kepada Tuhan. Atas dua respon ini, saya memilih yang kedua. Saya memutuskan untuk semakin berserah, bersandar, berserah total kepada Tuhan. Karena saya menyadari keterbatasan diri saya sebagai manusia, di mana selama kita hidup di dunia ini, banyak hal yang kita tidak mampu mengerti kenapa itu terjadi di depan kita. Mengapa hal itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Namun justru hal ini harusnya membuat kita semakin bersandar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus menyadari betapa rapuhnya hidup kita apabila tanpa Tuhan. Tapi ada satu kepastian, bahwa hidup kita dipelihara Tuhan, bahwa ada kehidupan kedua yang kekal setelah kematian. Wow, saya baca ini, saya hafalin Tuhan, jangan sampai aku juga seperti orang-orang yang mudah kecewa Tuhan. Saya ingat-ingat betul perkataan Billy Graham ini. Saya harus pompa juga iman saya, karena saya juga nggak kebal dengan namanya keraguan-raguan, kekecewaan. Jadi saya ingat betul perkataan Billy ini. Lalu mendengar jawaban Billy Graham ini, Larry King terkagum dan ia berkata seperti ini. Larry King nggak pindah ke Kristen ya, dia tetap ateis, tapi dia ngomong seperti ini dalam bahasa Inggris. Billy, I wish if I have your faith. I wish if I knew my life after death. Wow, dia udah menginjil ya mengenai
yang respon iman urusan Larry King dan Roh Kudus. Tapi artinya begini, Billy, seandainya aku punya iman yang seperti kamu ya, dan seandainya aku tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian, aduh kasihan deh lu. Kita bersyukur Bapak Saudara ya, pengharapan Injil jangan mau digeser, karena ada kehidupan kedua setelah kematian di bumi yang sementara ini. Mungkin saat ini kita boleh menderita, boleh mengalami kesengsaraan, kita boleh diejek, dibully, dihina, diolok orang. Katanya orang percaya ikut Tuhan, buktinya kamu tetap miskin, buktinya mesti banyak masalah, buktinya kamu sakit gak disembuhkan Tuhan, buktinya kamu ditinggal ini, tinggal itu, mengalami ini, mengalami itu. Pegang teguh, imanmu harus teguh, jangan mau digeser dengan ilah-ilah dan pengajaran-pengajaran sesat. Sungguh ketekunan iman Billy Graham ini telah membawanya kepada pengharapan iman yang teguh, membawanya pada keselamatan yang kekal. Jadi beliau tutup usia dengan tersenyum, 99 tahun. Namanya besar, namanya harum, namanya digaungkan di seluruh dunia. Setiap kali ada pentabisan presiden, itu Billy yang selalu dipanggil untuk mendoakan dan mengurapi. Luar biasa. Jadi ketika Billy meninggal, banyak hamba Tuhan itu mulai meramalkan. Ya sebenarnya nggak boleh ya, dia meramalkan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Loh, kenapa bisa begitu? Karena hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang benar-benar bersih hidupnya, sudah satu persatu dipanggil Tuhan. Tuhan akan segera datang, katanya. Mazmur 34 ayat 19 bisa dimunculkan. Bapak Saudara akan mulai mengerti. Masa sih Tuhan izinkan kemalangan, penderitaan dalam hidup orang percaya? Mendingan gak jadi orang percaya. Kalau itu pilihanmu, itu urusanmu. Tapi jangan pernah menyesal kalau Anda tidak berakhir pada kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ternyata Anda tidak dapat bagiannya. Lihat Mazmur 34 ayat 19. Sudah sangat jelas. Ayat yang ke-19 ya, bukan 18. Sudah sangat jelas dikatakan apa? Kemalangan orang benar banyak apa sedikit atau tidak ada? Banyak. Saya ulangi, kemalangan orang benar Banyak. banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Anda harus mulai mengerti. Kemalangan orang benar banyak. Tuhan gak bilang kemalangan orang fasik banyak. Kemalangan orang benar pun banyak. Tapi percayalah, Tuhan melepaskanmu dari semuanya itu. Kalau ternyata Pak gak dilepaskan gimana? Anda belajar dari imannya Billy Graham. Jadi sekarang Anda mengerti ya, mengapa orang benar terkadang, gak selalu ya, terkadang atau seringkali diizinkan Tuhan mengalami malapetaka, penderitaan, kesengsaraan, kemalangan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dan mampu menjawabnya. Tapi justru karena hal itu, Anda harus semakin rendah hati di hadapan Tuhan, menyadari bahwa hidup ini butuh Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, butuh Tuhan, butuh pegangan hidup yang pasti, yang kokoh, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Hidup ini milik Tuhan, kita tuh kan cuma debu tanah. Seperti lagu tadi ya, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia Tuhan atas hidup orang benar. Sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu biru, bunga selalu mekar, mentari akan selalu bersinar. Tapi Tuhan memberikan janji untuk memberikan pelangi di setiap badai, senyum di setiap air matamu, berkat di setiap pencobaan hidupmu, dan jawaban di setiap doamu. Mari saudara, terus hidup melekat kepada firman Tuhan, bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Jaga hatimu dari segala kewaspadaan, supaya jangan mudah ragu, jangan mudah kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Jangan kecewa kalau Anda sedang gagal dalam pekerjaan, dalam usaha bisnismu, dalam studimu, dalam rumah tanggamu. Jangan kecewa kalau Anda merasa Tuhan belum menjawab doa-doamu. Sabar pada waktu Tuhan. Jangan menjadi kecewa kalau Tuhan sudah memanggil pulang orang-orang yang Anda cintai, yang Anda kasih. Seringkali itu memukul imanmu juga, bukan? Tuhan, kenapa kok mama dipanggil pulang dulu? Aku belum siap. Tuhan, kenapa papa dipanggil pulang dulu? Tuhan, kenapa anakku kok panggil pulang? Harusnya kan aku dulu, Tuhan. Aku ini udah tua, kenapa anakku dulu? Ini menggoncang iman orang-orang percaya.
Anda menjadi kecewa karena Anda tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau Anda mengerti kehendaknya, Anda nggak akan kecewa. Bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan anaknya seturut kehendaknya. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi ketika keadaan di situasi Anda yang sedang Anda hadapi saat ini tidak memberikan pengharapan, bahkan semua orang telah mengecewakan Anda dan meninggalkan Anda, tetaplah memilih untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan yang telah menyelamatkan Anda. Amin, Bapak Saudara. Saya undang kita semua bangkit berdiri.